أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama saya mohon maaf, saya datangnya terlambat. Saya kesasar sampai ngelewatin kuburan bolak-balik hingga akhirnya baru masuk jalan masuk ke komplek ini. Yang saya kira awalnya itu jalan masuk ke kuburan tadi. Saya tidak tahu karena enggak kelihatan pamfletnya kan begitu. Yang kedua saya mau nanya, biasanya kita sampai jam berapa? Enggak, biasanya kajian-kajian yang lain pada subuhnya sampai jam berapa? Sampai 6:30. Baik. Yang ketiga, ada hal yang harus saya informasikan terlebih dahulu sebelum kita bahas masalah ahkamul janaiz. Ini bukanlah masalah yang singkat. Ahkamul janaiz itu pembahasannya panjang. Jadi kita bukan hanya sekedar tahu bagaimana cara memandikan, bagaimana cara mengkafankan, bagaimana cara menyolatkan, dan bagaimana cara menguburkannya. Kita juga harus tahu apa yang kita lakukan sebelum itu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin sebelum itu. Maka saya bagi dua di sini. Saya bagi dua pembahasannya. Pertama, pembahasannya sebelum fardu kifayah yang kita lakukan, apa yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Itu yang pertama. Nanti pembahasan berikutnya baru tentang fardu kifayahnya. Dan itu pun saya ringkas. Kenapa ya ikhwani fiddin? Dan saya sudah buat di dalam makalah saya. Pembahasannya sangat panjang sebenarnya. Ini kitab yang saya bawa, Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, yang ditulis oleh Dr. Abdul Azim bin Badawi, salah seorang ulama Mesir. Pembahasan tentang ahkamul janaiz saja hampir 20 halaman. Hampir 20 lembar. Hampir 20 lembar, berarti 40 halaman. Jadi pembahasannya cukup panjang. Ada perkara-perkara penting yang seharusnya diketahui oleh kaum muslimin. Nah, setelah dua pembahasan ini, barulah nanti kalau kita ada waktu kita buat praktek fardu kifayahnya. Kan iya kan ada praktek fardu kifayah kan? Ada prakteknya nanti kan? Ada prakteknya nanti kan? Nah, di akhir pembahasan baru kita buat praktek. Jadi praktek ini sifatnya menyendiri. Karena kalau praktek itu tidak bisa sebentar. Praktek itu biasanya lebih dari 1 jam kadang-kadang. Karena kita praktek itu dengan orangnya langsung. Nah, harus ada nanti yang sebagai sukarelawan yang dia dimandikan. Dan tempatnya juga harus dipersiapkan. Nah, jadi prakteknya langsung dimandikan kemudian dikafankan. Taib ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi pembahasan kita di kali ini, apa yang harus dilakukan
apa yang seharusnya kita ketahui sebelum melakukan 4 hal ini, yaitu memandikan, mengkafankan, menyolatkan atau menguburkan. Pertama, beliau mengatakan man hadarahul maut minal muslimin nutiba li ahlihi an yulaqqinu syahadah. Pertama, beliau katakan tatkala ada seseorang yang berada di dalam kondisi sakaratul maut, berada di dalam kondisi sakaratul maut, belum meninggal, masih sakaratul maut, apa yang harus dilakukan oleh keluarganya? Pertama sekali, keluarganya harus mentalkinkan orang yang dalam kondisi sakaratul maut. Talqin itu bukan setelah kematian, tapi sebelum kematian. Orang di sini banyak yang keliru. Sudah meninggal mayat itu baru ditalkinkan. Gak ada manfaatnya, gak ada faedahnya. Apa kata Nabi SAW yang berasal dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri? Qala Rasulullah SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayat-mayat kalian la ilaha illallah. Mayit di sini maknanya hadratul maut, yaitu dalam kondisi sakaratul maut. Orangnya masih hidup, tapi dalam kondisi sakaratul maut, nafasnya terengah-engah, maka talkinkan la ilaha illallah. Wa inna ma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bitalqin raja'a yakuna akhiru kalamihil mayyit la ilaha illallah. Kenapa? Karena agar mayat tersebut di akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan hadis ini, beliau mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dia masuk surga. Ini jaminan bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah di akhir hidupnya dia masuk surga. Oleh karena itu kita disuruh mentalkinkan yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Dalam kondisi sakaratul maut, talkinkan dia la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah sampai dia mampu. Usahakan sampai dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak usah yang sulit-sulit. Tidak usah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak usah. Ucapkan yang ringan-ringan aja, yang dia mampu. Kenapa? Karena biasanya kalau orang dalam kondisi sakaratul maut, dia sulit untuk berbicara. Dia sulit untuk mengucapkan kalimat-kalimat tahlil la ilaha illallah, ini sulit sekali. Kecuali kalau dia sudah biasa melakukannya di sepanjang hidupnya. Nah, suruh dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, diam, jangan ganggu lagi. Biarkan dia meninggal, itu ucapan terakhir. Biarkan dia meninggal, itu ucapan terakhirnya. Karena janji Nabi SAW tadi, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Jadi jangan ganggu lagi kalau sudah diucapkannya la ilaha illallah, biarkan dia. Jangan usik-usik dia lagi, jangan ngobrol sama dia lagi. Jangan cerita-cerita tentang masalah hutang, masalah warisan, tidak usah. Biarkan ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Kalau dia yang ngomong yang lain, dia ngomong entah apa-apa kan begitu, maka talkinkan lagi, ucapkan la ilaha illallah. Biarkan itu menjadi ucapan terakhir dia, agar dapat apa? Jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Wa nafidana azanallahu wa yakum jami'an. Yang berikutnya, an yaghmidu ala ainaihi wa yad'u lahu. Tutup matanya dan doakan dia. Tutup matanya dan doakan tatkala dia sudah meninggal. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW pernah mendatangi Abu Salamah yang dia meninggal matanya terbelalak ke atas. Jadi jangan antum bilang, wah orang yang meninggal matanya terbelalak ini berarti matinya itu mati yang jelek. Enggak. Abu Salamah adalah sahabat Nabi SAW, orang yang mulia, termasuk orang yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang mulia semuanya, orang yang bertakwa. Abu Salamah meninggal matanya terbelalak, terbuka. Matanya terbuka. Maka Nabi SAW datang, kemudian dia tutup matanya.
Dan dia mengatakan inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya ruh kalau seandainya dia dicabut maka mata akan mengikutinya. Ruh tatkala dia dicabut maka mata akan mengikutinya. Maka Abu Salamah matanya terbuka. Fadhahan nasu min ahli. Kemudian keluarganya, istrinya, anaknya dan yang lain-lain menjerit meraung-raung. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan doakan untuk diri kalian kecuali dengan kebaikan. Karena apa ikhwan fillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang berteriak histeris ketika ada salah seorang anggota keluarganya meninggal. Berapa banyak orang yang ketika anggota keluarganya meninggal dia nangis-nangis, dia meraung-raung sampai dia ngomong ngelantur. Seolah-olah dia enggak setuju dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan doakan diri kalian kecuali dengan kebaikan. Fa innal malaikah yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat itu mengaminkan apa yang kalian katakan. Malaikat mengucapkan amin apa yang kalian sebutkan. Berapa banyak orang yang ketika keluarganya meninggal dia bilang, "Ya Allah, kenapa engkau enggak cabut saja nyawa saya? Kok nyawa dia?" Misalnya anaknya yang meninggal. Nah, dia mengucapkan kata-kata yang ngelantur. Maka Nabi SAW mengatakan, malaikat akan mendoakan, akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Maka setidaknya ucapkanlah perkara yang baik. Nah, tatkala Abu Salamah meninggal, maka Nabi SAW mendoakannya dengan kalimat, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin wa waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wa afsil lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Dengan doa seperti ini. Doa seperti ini yang artinya, ya Allah, ampunilah Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya di hadapan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan biarkanlah keturunan-keturunannya berada di atas jalan yang benar, dan ampunilah kami wahai Rabb semesta alam, wa afsih lahu fi qabrihi, dan lapangkanlah kuburannya dan terangilah kuburannya dengan cahaya. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama talqinkan, yang kedua kalau matanya terbelalak tutup matanya dan doakan dia. Doakan orang tersebut. Kalau matanya tidak terbelalak ya sudah, tidak apa-apa, cukup doakan saja. Yang ketiga, an yughattuhu bi thawbin yasturu jami'a badanihi. Tutup badannya dengan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, dengan kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Tidak mesti jari, kain apa saja. Kalau di tempat kita kan biasanya jari kan, kain jari, ya kain apa namanya, kain panjang kan gitu, ya tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, kalau tidak ada jari, kain apa saja, yang penting tutup seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya suddiya bi burdin hibarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala meninggal, maka beliau ditutup dengan kain burdin hibarah. Burdin hibarah ini kain yang berwarna, kain yang berwarna yang terbuat dari Yaman, Jadi ditutup dengan kain apa saja, yang penting tutup seluruh tubuhnya. Kemudian setelah itu an yu'ajjilu bi tajhizi wa ikhrajihi. Segerakan penyelenggaraan jenazahnya. Jangan tunggu lama-lama. Jangan biarkan anaknya yang dari Sulawesi mau datang, anaknya yang dari Maluku mau datang, anaknya yang dari Kalimantan mau datang. Jangan tunggu lama-lama jenazah tersebut. Jangan tunggu lama-lama. Segerakan penyelenggaraan jenazahnya. Kenapa? Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala asri'u bil janazah. Segerakan jenazah kalian. Segerakan jenazah kalian. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha 'alaiha. Kalau dia jenazah yang baik, kalau dia orang yang baik, berarti kalian menyegerakan dia kepada kebaikan.
Kalau dia jenazah yang baik, berarti kalian menyegerakan dia kepada kebaikan. Wa in taku ghairu dzalik fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Kalau dia jenazah yang buruk, dia orang yang durhaka, dia orang yang suka bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya, berarti kalian meletakkan keburukan di pundak-pundak kalian. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia orang yang durhaka, dia orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian lambat-lambatkan jenazahnya, berarti kalian meletakkan keburukan di pundak-pundak kalian. Oleh karena itu, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, jangan tunggu lama-lama. Kalau sudah meninggal, segerakan urusannya, bayar hutangnya. Kalau sudah selesai, kemudian ya segerakan penyelenggaraan jenazahnya. Nah, ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian an yubadir ba'dhum liqada'i dainihi min malihi walau at'alaihi kullih. Segerakan pembayaran hutangnya dengan uangnya sendiri. Kalau tidak ada dengan uangnya sendiri, baru dengan uang orang lain, dengan uang anaknya atau dengan uang siapa saja. Meskipun kalau seandainya dia dibayar dengan uangnya sendiri, meskipun uangnya sampai habis, sampai habis. Ya, hutangnya misalnya 100 juta, sementara harta yang dia tinggalkan 100 juta juga. Maka ketika dia meninggal, bayarkan itu semua, walaupun dia nggak meninggalkan warisan lagi setelah itu, karena ini menyelamatkan diri dia. Kenapa ikhwan fillah? Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis, Jabir bin Abdullah qala mata rajul. Jabir pernah mengatakan, ada seseorang yang meninggal, faghassalnahu wa kafanahu wa hamadnahu wa wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu tuda'ul janaiz. Ada seorang laki-laki yang meninggal, kemudian kami mandikan. Setelah itu kami kafankan. Setelah itu kami beri wangi-wangian. Kemudian kami bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami letakkan jenazahnya di tempat biasa kami meletakkan jenazah. Jadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada sebuah tempat yang mereka biasa meletakkan jenazah di situ, kemudian disolatkan di tempat itu. Ada tempat yang biasa diletakkan jenazah dan mereka sholatkan di tempat tersebut. Jadi bukan di masjid. Namun kalau di masjid juga tidak mengapa, tidak ada masalah untuk menyolatkan jenazah di masjid. Kalaupun ada tempat khusus, misalnya di sana ada kuburan, kemudian sebelum masuk kuburan ada tempat khusus di situ jenazah diletak, kemudian orang-orang pada kumpul di situ untuk menyolatkan. Setelah itu baru diangkat kuburan, ini juga tidak mengapa, selama tempat jenazah tersebut, tempat untuk menyolatkannya terpisah dengan kuburan. Adapun kalau mau di masjid juga tidak mengapa, dan bahkan juga di rumah juga tidak mengapa. Menyolatkan mayit di rumah juga tidak mengapa. Kalau seandainya masjid jauh misalnya, sementara kuburannya dekat dengan rumahnya, maka disolatkan di rumahnya. Ini juga tidak ada masalah. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian laki-laki ini kami bawa ke tempat jenazah, yaitu nama tempat jenazahnya itu Maqam Jibril, yang mereka namakan dengan Maqam Jibril. Jadi makom ini bukan makam. Kalau bahasa Indonesia makam itu kan kuburan. Kalau makom ini tempat maknanya. Kemudian tsumma adzanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-shalah alaihi. Kemudian kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta Nabi untuk menyolatkan jenazah ini. Kami suruh Nabi SAW untuk menyolatkan jenazah ini. Faja'a ma'ana khutab, maka beliau pun datang dengan berjalan. Tsumma qala la'ala ala sahibikum dainan. Sebelum Nabi salatkan, beliau sudah tegak di depan jenazah ini. Kemudian beliau tanya, ini orang punya utang enggak? Kata Nabi SAW. Qalu na'am ya Rasulullah. Maka para sahabat yang lain bilang, iya ya Rasulullah, dia punya utang ini. Dia punya hutang. Dinaron. Hutangnya 2 dinar. Hutangnya 2 dinar. Berapa 2 dinar? 1 dinar berapa? Berapa? 4.500.000. Ini 1 dinar. 4.500.000 itu berapa gram emas? 4,25
4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Iya, inilah kita anggaplah 4,25 gram emas 4.500.000. Dan 2 dinar berarti 9 juta hutangnya. 9 juta. Tapi kalau dinar di masa dahulu sepertinya tidak kurang lebih kurang dari 4 juta 4,25 dinar. 4,25 gram emas di masa dahulu. Mungkin sekarang dikonversikan sekitar 4,25 gram emas. Nah, tahu hutangnya 9 juta. Maka kata para sahabat, dia punya hutang 2 dinar. Fatakhallafa. Nabi SAW yang sudah berada di depan jenazah tersebut akhirnya mundur. Gak mau nyolatin. Akhirnya beliau mundur. Kemudian faqala lahu rajulun minna yuqalu lahu Abu Qatadah. Ada seseorang yang bernama Abu Qatadah. Kemudian dia bilang sama Nabi SAW, ya Rasulullah, huma alayya. Dia bilang sama Nabi SAW, ya Rasulullah, hutang dia aku yang bayarin. Hutang dia aku yang bayarin. Ya ikhwan fiddin, Abu Qatadah ini gak ada hubungannya dengan laki-laki ini. Bukan gak ada hubungan famili, gak ada hubungan keluarga, enggak. Tapi apa? Semata-mata karena membantu kaum muslimin. Apa kata Nabi SAW? Apakah kata Nabi SAW? Allahu fi auni abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Allah akan tolong hamba tersebut. Kita keluarin uang untuk saudara kita yang lagi sulit, maka hakikatnya kita sedang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita sedang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut ikhwan fillah kalau kita punya tetangga yang sedang dalam kondisi yang sulit, jangan takut untuk membantu mereka. Allah akan tolong kita. Allah fi auni al-abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan tolong seorang hamba selama dia tolong saudaranya. Nah, Abu Qatadah yang melihat Nabi SAW mundur, enggak jadi, akhirnya dia katakan, wahai Rasulullah, biar aku yang bayar hutang saudaraku ini. Biar aku yang bayar hutangnya. Masya Allah, ikhwan fillah, 9 juta. Kalau di zaman sekarang dia bayar secara cuma-cuma. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Huma 'alaika wa fi malika wal mayyit minhuma bari'un." Nabi SAW tanya, "Benar kamu yang bayar hutangnya? Kamu yang bayar hutangnya dari uang kamu, dan mayat ini sudah berlepas diri dari hutangnya. Artinya dia sudah bebas dari hutangnya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqala na'am." Maka Abu Qatadah bilang, "Iya ya Rasulullah, aku yang bayar hutangnya. Aku yang jamin hutangnya, akan aku lunasi hutangnya." Fasalla alaihi. Lihat di sini ikhwan fillah. Nabi setelah itu salatkan. Jadi hutangnya belum dibayar, tapi hutangnya dijamin oleh saudaranya. Artinya hutang si mayit ini lunas bagi dia, tapi pindah kepada saudara yang berhutang. Nah, jadi ikhwan fillah, kalaupun seandainya belum tuntas, misalnya ada orang yang meninggal, kemudian dia punya hutang, kemudian dia bilang, siapa yang pernah menghutangi dia, tolong sampaikan ke kami biar kami bayar, kan begitu. Ya tidak mesti harus saat itu juga. Boleh setelah kita sholatkan. Setelah kita sholatkan, kemudian setelah kita bawa dia ke dalam kubur, setelah dikuburkan, baru lunasi hutang-hutangnya ini juga boleh. Jadi bukan sebelum disolatkan. Kalau mau sebelum disolatkan dibayar hutangnya, maka ini lebih bagus lagi. Ini lebih bagus lagi. Nah, kemudian setelah Nabi salatkan, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqiya Abu Qatadah yaqul. Setelah Nabi salat, maka ya sudah selesai semuanya, penyelenggaraan jenazahnya sudah selesai, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu hari bertemu kembali dengan Abu Qatadah, maka Nabi bertanya, Ma sana'ata dinaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta kan akhiru dzalika qala qad qadaituhuma ya Rasulullah, qala al-hina baradat alaihi jilduh. Nabi tanya ketika Nabi jumpa dengan Abu Qatadah, gimana dengan hutang kemarin? Gimana dengan hutang saudaramu itu? Udah antum lunasi, katanya. Sudah diselesaikan. Jadi setiap Nabi jumpa dengan Abu Qatadah, dia selalu tanya. Setiap Nabi jumpa dengan Abu Qatadah, dia tanya, gimana hutangnya? Gimana? Katanya. Akhirnya Abu Qatadah pun mengatakan, al-an
dia mengatakan Abu Qatadah mengatakan qadaituhu ma ya Rasulullah. Ya Rasulullah, udah aku lunasin. Hutangnya sudah aku selesaikan. Baru setelah itu Nabi SAW mengatakan apa? Al-an hina baradat alaihi jilduh. Sekarang kulitnya baru dingin. Artinya apa? Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Orang yang meninggal, yang dia terlilit hutang, dia tergantung dengan hutangnya. Dia tersiksa dengan hutangnya. Kalau dia belum dilunasi, makanya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, kalau seandainya kita tidak perlu berhutang, maka jangan berhutang. Nabi SAW mengajarkan kita untuk apa? Untuk berlindung dari hutang di doa-doa di akhir-akhir salat. Di akhir-akhir salat kita diajarkan untuk berlindung dari hutang. Kalau tidak perlu-perlu kali, tidak usah berhutang. Agar apa? Tatkala kita meninggal kita tidak punya hutang. Ya, kalau seandainya memang kebutuhan, memang perlu, dan kita yakin bisa membayarnya, maka silahkan berhutang. Tapi dengan syarat kita harus bayar. Karena hutang wajib untuk dibayar, ikhwan fillah. Ya, kalau seandainya nggak terburu kita bayar, maka keluarga kita. Dan kalau seandainya ada orang yang punya hutang dan keluarganya nggak mampu untuk membayar, maka kalau seandainya ada seorang dari kaum muslimin yang bisa membayarnya, maka bantu saudaranya. Bantu saudaranya. Itu kalau seandainya memang keluarganya tidak mampu untuk bayar hutang. Bukan gak dimampu-mampukan, tapi memang benar-benar kondisinya yang tidak mampu. Kondisinya yang tidak mampu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan balas kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Allah katakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Menginfakkan hartanya ini gak mesti sedekah di masjid, enggak. Bantu kawan yang punya hutang ketika dia meninggal, kita bayarin. Ini juga termasuk menginfakkan harta di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Misal orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu seperti satu biji yang tumbuh 7 tangkai. Di setiap tangkai itu ada 100 biji. Permisalannya seperti itu. Perbandingannya 700 kali lipat. Satu kita amalkan 700 dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut miskin ya ikhwan fillah ketika kita bantu saudara kita dengan uang. Nah, maka Nabi SAW sekarang kulitnya baru dingin. Sekarang kulitnya baru dingin. Jadi segerakan pelunasan hutangnya. Kalau dia tidak mampu, bantu saudara kita tersebut. Baik, setelah itu barulah kita selesaikan penyelenggaraan jenazahnya. Namun sebelum kita bahas ini, ma yajuzu lil hadirin wa ghairihim, apa yang dibolehkan bagi orang yang melayat jenazah? Apa yang dibolehkan bagi orang yang melihat jenazah? Dan apa yang diharamkan bagi mereka? Apa yang diharamkan bagi mereka? Ini bukan hanya sebatas keluarganya, yang bukan keluarganya juga boleh. Apa yang dibolehkan bagi keluarganya dan apa yang dibolehkan bagi orang lain yang melihat jenazahnya. Yajuzu lahum kashfu wajhil mayyit wa taqbiluhu wal buka' alaihi 3 ayyam. Dibolehkan bagi orang yang melihat jenazah, dibolehkan bagi orang yang melihat jenazah, baik dari anggota keluarganya maupun orang lain yang melihat jenazahnya. Pertama, untuk membuka wajahnya. Kan dia tadi ditutup dengan kain dari kaki sampai kepala, ditutup habis, kan begitu. Maka boleh bagi orang-orang untuk membuka jenazahnya, kemudian mendekapnya, ya memeluknya atau menciumnya. Boleh menciumnya. Dan dibolehkan berduka selama 3 hari. Dibolehkan berduka selama 3 hari. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Utsman bin Mad'un wa huwa mayyit. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Utsman bin Mad'un, salah seorang sahabat beliau. Ya, enggak ada hubungan famili.
orang lain, tapi sahabat beliau. Dia datangi jenazah Utsman bin Mad'un. Fakashafa an wajhi. Maka ketika dia datang ke rumah Utsman bin Mad'un, dia buka kain penutup wajahnya. Dia buka kain penutup wajahnya, tsumma akaba alaihi. Kemudian dia peluk. Ya, Nabi SAW peluk. Ya, Nabi SAW mencintai para sahabat-sahabatnya. Dia peluk, faqabbalahu. Kemudian dia cium. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Cium di sini jangan antum artikan negatif. Cium di sini yang dicium keningnya biasanya. Karena ikhwan fillah, adatnya orang Arab dan sampai sekarang adatnya orang Arab ketika dicium keningnya itu bentuk penghormatan. Kalau adat kita kan enggak. Adat kita kalau menghormatin orang yang dicium apanya? Yang dicium apanya? Tangan biasanya kan? Dicium tangan. Ini adat kita. Dan setiap daerah itu adatnya berbeda-beda. Nah, kalau adat itu tidak menyalahi syariat tidak ada masalah. Enggak apa-apa. Tapi kalau menyalahi syariat ini yang dilarang. Contoh cium tangan, kalau enggak cium tangan dia, maka orang itu enggak dapat berkah. Ini dilarang. Tak boleh. Berapa banyak orang yang seperti ini? Wah, ini kalau nggak dicium tangan guru saya nggak dapat berkah. Ini salah. Cium tangan itu hanya sekedar penghormatan kepada dia. Penghormatan. Orang Arab itu biasa mencium kening. Ya, biasa mencium kening. Kalau antum lihat di YouTube, ya, misalnya ada ceramah seorang syekh, selesai dia ceramah, kemudian ada dari murid-muridnya datang mendatangi syekhnya, kemudian dia cium keningnya. Ini bentuk penghormatan. Dan sampai sekarang ini bentuk penghormatan. Ada bentuk pelecehan. Kalau di tempat kita kan nempeleng kepala itu kan bentuk pelecehan. Kita jalan-jalan di belakang kemudian kita tempeleng kepala orang. Kan itu bentuk pelecehan. Ini di negeri kita. Nah, di negeri kita. Kalau di negeri Arab tidak seperti itu. Ya, kalau dipegang kepalanya biasa aja. Kita jalan kemudian ada orang tua kita pegang kepalanya, kan ini pelecehan. Pelecehan kan begitu. Tapi kalau di Arab enggak. Ya, orang anak muda kadang-kadang megang kepala orang tuanya kemudian dia cium. Dipegang langsung. Dipegang kepalanya kemudian dia cium. Ini tidak ada masalah. Ya, karena adat mereka seperti itu. Tapi jangan sampai sentuh bokongnya. Ini pelecehan di sana di Arab. Ya, kalau kadang-kadang kalau di tempat kita biasa gitu kan, lagi jalan ditepuk kan begitu. Ini yang laki-laki ya, bukan perempuan. Yang laki-laki ditepuk. Nah, kadang-kadang biasa saja gitu. Tapi kalau di Arab ini pantang. Ini adat mereka, tidak boleh. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka Nabi SAW mencium kening Utsman bin Mad'un. Hatta ra'aitu dumu' tasilu ala wajhihi. Hatta tasilu dumu' ala wajnatayhi. Hingga aku lihat, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hingga aku lihat air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalir di pipinya. Mengalir deras di pipinya. Dari hadis ini menunjukkan apa ya, ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Tidak mengapa kalau kita ada yang jenazah, ada yang meninggal, kemudian ya dari pihak keluarganya atau dari siapa saja menciumnya, kemudian air matanya netes ke jenazah tersebut, ini tidak apa-apa. Banyak orang yang mengatakan, wah tidak boleh. Jangan sampai air mata kita jatuh ke wajah jenazah. Jangan sampai air mata kita jatuh ke jenazah tersebut, ini tidak boleh. Dari mana dasarnya tidak boleh? Apa alasannya tidak boleh? Nggak apa-apa, Nabi SAW mencium sahabatnya, mencium keningnya, sampai-sampai air mata Nabi SAW menetes di pipinya. Ya, banyak air mata Nabi SAW tumpah ke pipinya hingga ya kena jenazahnya. Maka tidak mengapa, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Nah, demikian juga kalau seandainya ada jenazah yang meninggal, pihak keluarga boleh mendekapnya, boleh menciumnya, dan boleh nangis. Kita nggak dilarang untuk menangis. Kita nggak dilarang untuk menangis. Silahkan nangis. Tapi yang dilarang apa? Meraung-raung, meratap, niyahah. Nanti insya Allah akan kita bahas. Itu yang dilarang. Kalau nangis boleh, sekedar nangis sampai tumpah air mata. Nah, nangis dibolehkan. Qanafidin azanallahu wa iyyakum jami'an. Demikian juga kalau ada orang luar mau cium jenazah. Tapi ingat, kalau jenazahnya laki-laki yang boleh ciumnya laki-laki juga, jangan perempuan. Begitu juga sebaliknya.
Ya misalnya ada kawan dekatnya datang kemudian ingin cium, boleh, nggak ada masalah. Boleh. Tidak ada masalah. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Itu pun kalau seandainya dari pihak keluarga menyetujuinya, kan begitu. Ya kadang-kadang kan ada dari pihak keluarga nggak suka jenazahnya dicium, sebenarnya nggak ada masalah. Ya kalau nggak suka ya sudah, gitu. Kalau seandainya keluarganya mengizinkan, ya nggak apa-apa, kita cium jenazah tersebut, cium keningnya, ya dekap dia, ya seperti kita memeluk sahabat kita ketika dia masih hidup, kan begitu. Maka ini tidak ada masalah. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian dari Abdullah bin Ja'far, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far thalathan an ya'tiyahum thumma atahum faqala la tabqu ala akhi ba'da al-yawm. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunda untuk datang ke rumah Ja'far selama 3 hari. Nabi SAW pengen mau datang ke rumah Ja'far, ke rumah salah seorang sahabatnya Ja'far. Dia tunda selama 3 hari karena ada yang meninggal di keluarga tersebut. Kemudian setelah itu baru dia datangi mereka. Setelah lewat dari 3 hari, dia datangi mereka. Kemudian dia mengatakan kepada keluarganya tersebut, la tabqu ala akhi ba'dal yaum. Sudah, jangan sedih lagi setelah 3 hari ini, kata beliau. Jangan sedih lagi setelah 3 hari ini. Artinya apa? Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Dibolehkan bagi seseorang itu berkabung selama 3 hari. Selama 3 hari. Ya dia tutup kedainya, kan begitu. Kalau dia punya jualan, dia tutup kedainya, dia nggak ngantor selama 3 hari. Ini dibolehkan. Ya dibolehkan dia berduka selama 3 hari. Dibolehkan dia menangis selama 3 hari kalau mau dia menangis, tapi jangan meratap. Ya dibolehkan. Itu kalau mau dia menangis. Lewat dari itu sudah. Nabi SAW mengatakan, udah jangan nangis lagi setelah 3 hari ini. Artinya sudah hidup lagi seperti biasa. Urusan dia sudah selesai. Sekarang tinggal urusan Anda. Apa yang harus Anda persiapkan nanti ketika Anda menjadi seperti dia? Itu kata Nabi SAW. Wa ma yajibu ala aqaribil mayyit. Nah setelah itu, apa yang wajib dilakukan oleh keluarga mayit? Ma yajibu ala qaribil mayyit. Apa yang wajib dilakukan oleh keluarga si mayit? Yang pertama, as-sabru wa ridha bil qadar. Yang pertama harus sabar. Keluarga si mayit harus sabar menerima masalah, menerima musibah tersebut. Dan yang tidak menunjukkan kesabaran itu adalah ketika dia meraung-raung, meratap-ratap, menangis-nangis, menangis dengan menjerit-jerit. Itu tidak menunjukkan kesabaran seseorang. Dan ini dilarang. Kalau dia nangis silahkan nangis, tapi jangan menjerit. Ya nangis biasa, yang sampai tumpah air mata itu boleh. Kalau menjerit dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin." Allah katakan, akan kami uji kalian dengan rasa takut, dengan rasa lapar. Nah sekarang ini kita sedang diuji dengan rasa takut wabah. Maklum, kita takut virus. Ini maklum, perkara yang dibolehkan. Yang ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di sini di masa-masa ini, sebagaimana perkataan para sahabat-sahabat Nabi, perkataan para ulama-ulama di masa dahulu, yang mereka bilang nanti akan ada satu hari di mana orang-orang nggak percaya dengan temannya sendiri. Sekarang kita rasakan, kita mau salaman saja kadang takut. Kenapa? Kita nggak percaya dia bawa virus atau enggak. Nah, ternyata benar ya, azanallahu wa iyyakum jami'an. Para orang-orang terdahulu mereka bilang akan ada nanti satu hari yang kita nggak percaya, seseorang nggak percaya sama temannya sendiri. Seseorang nggak percaya sama temannya sendiri. Ya ini kondisi di zaman kita sekarang ini. Kita bingung ini mau nyalamin dia, takutnya dia bawa virus, kan begitu. Ikhwan fillah azanallah. Masya Allah, ucapan orang-orang dahulu itu penuh makna. Ucapan orang-orang dahulu itu ucapan yang tidak sembarang keluar. Beda dengan ucapan-ucapan di zaman kita sekarang ini. Asal ngomong saja. Kita tidak tahu, omongan kita juga dicatat oleh malaikat sebelah kanan dan sebelah kiri.
Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah seseorang itu mengeluarkan ucapan melainkan di samping kanan dan kirinya ada malaikat raqibun atid yang siap mencatat apa yang dia ucapkan. Nah, ini ikhwan fillah azallahu wa iyyakum jami'an. Allah katakan, kami akan uji kalian dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, dengan kematian, dengan habisnya buah-buahan, paceklik, wa basyiris sabirin. Maka bersabarlah, bergembiralah bagi orang-orang yang bersabar. Nah, pertama sekali harus dilakukan oleh keluarga si mayit, sabar. Sabar. Dan yang menunjukkan kesabarannya itu adalah dia tidak meraung-raung ketika nangis. Dia tidak meraung-raung ketika nangis. Ini juga berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imrati inda qabri. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan. Wa hiya tabki, melewati sebuah kuburan, di situ ada seorang perempuan. Ada seorang perempuan yang sedang nangis. Bukan meraung-raung tapi yang sedang nangis. Faqala laha ittaqillah wasbiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sabarlah, bertakwalah kepada Allah dan sabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini enggak nengok. Perempuan ini enggak nengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersama sahabat-sahabatnya sedang jalan, ya melewati kuburan. Ya seperti inilah misalnya di mana? Di sebelah sana atau sana? Yang ada kuburan, kemudian ada jalan ya. Kita jalan di jalan tersebut. Melihat ada orang yang sedang nangis di kuburan. Maka Nabi SAW bilang, jangan nangis, sabarlah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata perempuan itu? Dia bilang, ilaika anni, fa innaka lam tusab bi musibati. Gak usah banyak cerita lah, kata perempuan itu. Gak usah banyak omong lah, udah jauhi saya, pergi saja ke sana, kata perempuan tersebut. Engkau tidak beri musibah terhadap musibah diriku, katanya. Ya aku kena musibah, engkau gak kena musibah. Bisa lah engkau ngomong seperti itu. Bisa lah engkau bisa ngomong sabar, kan begitu. Ini bahasa kita. Ya. Sementara yang kena musibah itu saya. Jadi gak usah larang-larang saya nangis, katanya. Kata wanita ini. Sementara wanita itu gak nengok kalau itu Nabi yang berbicara. Kemudian setelah itu, walam ta'rifhu faqila laha huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi pun pergi. Nabi pergi. Kemudian sahabat yang di belakang kasih tahu sama perempuan itu, yang ngomong tadi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ngomong itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha mithlu al-maut fa atat baba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabin faqala. Maka perempuan itu ketika dikasih tahu sama sahabat Nabi kalau yang ngomong itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya perempuan itu pun berangkat pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah dia datangi rumah Nabi, maka dia lihat tidak ada pengawal di rumah Nabi. Inilah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, pemimpin dunia di masa itu. Masya Allah ikhwan fillah. Padahal ancaman orang kafir itu di depan nyata sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir siap menyergap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah itu bukan enggak ada orang kafir, ada orang kafir, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi di Madinah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada pengawal. Rumahnya biasa seperti rumah-rumah sahabat-sahabat yang lainnya, rumah kaum muslimin yang lainnya. Ya kalau kita di kepala negara kan ada pengawalnya. Jadi nggak boleh Ustaz, boleh silahkan, nggak ada masalah. Kalau kita punya pengawal, ya mungkin karena dia seorang penguasa, dia seorang pemimpin, dia seorang presiden, dia seorang gubernur, nggak masalah kalau dia punya pengawal, ada ajudannya, tidak ada masalah. Nabi SAW tidak punya pengawal, rumahnya biasa saja. Kemudian dia datang ke rumah Nabi SAW. Qalat ya Rasulullah, inni lam a'rifka. Dia bilang, ya Rasulullah, aku nggak tahu kalau engkau yang ngomong tadi. Aku tidak tahu kalau engkau yang ngomong tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, inna sabra inda sadmatil ula. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna sabra inda awwalis sadmah. Nabi bilang sabar itu di awal benturan musibah. Itulah sabar. Ini yang menunjukkan kesabaran. Berapa banyak kita yang tidak sabar. Contoh, kita naik sepeda motor,
ketabrak sama orang, nggak ketabrak, mungkin kesenggol sama orang, lecet sepeda motor kita, padahal sepeda motornya baru beli, kan begitu. Begitu ketabrak, lecet, apa yang kita lakukan? Kita umpat orang itu, kurang ajar, kan begitu. Nggak tengok-tengok kemana mata kau, kan begitu. Itu bahasa kita. Padahal sepeda motor kita baru ini. Itu biasanya ucapan yang keluar dari mulut kita baru ketika kita diserempet oleh orang dan lecet sepeda motor kita. Keluar ungkapan-ungkapan, bahkan makian keluar. Setelah itu selesai, baru sabar. Benar nggak sabar seperti ini? Allah, sabar seperti ini. Nabi SAW mengatakan apa? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika awal benturan musibah, itulah dia sabar. Sanggup nggak antuk ketika terserempet? Orang itu nggak sengaja, bukan sengajanya. Terserempet nggak sengaja dia. Lecet sepeda motor antum, sedikit pun lecetnya. Sanggup nggak antuk menahan rasa marah di sini? Kalau sanggup, itu yang namanya sabar. Itu yang namanya kesabaran. Maka kata Nabi SAW, inna sabar inda sadmatul ula. Sabar itu di awal benturan musibah. Kalimat yang singkat tapi sulit untuk dilakukan. Namun masya Allah, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an, kalau bisa dilakukan oleh seseorang maka dia dapat pahala yang besar di sini. Dia dapat pahala yang besar. Ini. Kemudian apa lagi, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an? Ya, pahalanya, pahala apa yang besar itu? Bagi orang yang mendapatkan, bagi orang yang bisa bersabar. Nabi SAW, wasabru ala wafatil aulad lahu ajrun azim. Sabar atas kematian anaknya ini dapat pahala yang besar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna nisa qulna li Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al lana yawman. Sabar, ketika dia sabar anaknya meninggal, maka dia dapat pahala yang besar. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ada beberapa perempuan yang datang kepada Nabi SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, kasihlah sama kami, kasihlah untuk kami 1 hari agar kami belajar kepada Anda. Kasih waktu 1 hari agar kami belajar. Ini ikhwan fillah menunjukkan apa? Bolehnya wanita-wanita bermajelis ilmu dan pemberi materinya laki-laki. Seluruhnya wanita, pemberi materinya laki-laki, selama tidak ada fitnah. Boleh, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Boleh, selama tidak ada fitnah, kan begitu. Jadi tempat yang terbuka seperti masjid atau tempat-tempat yang terbuka, boleh di situ laki-lakinya ceramah sendirian, pendengarnya semua perempuan. Ini dibolehkan. Karena umumnya Nabi SAW ceramah, yang mendengar itu para sahabat-sahabat laki-laki semuanya. Sahabat-sahabat laki-laki. Maka perempuan minta sama Nabi, ya Rasulullah, berilah kami 1 hari saja untuk belajar, untuk duduk di majelismu. Maka Nabi SAW memberikan kepada mereka 1 hari. Fawa'adahunna. Maka Nabi pun memberikan nasihat kepada mereka, kepada para perempuan-perempuan tersebut. Waqala, maka Nabi SAW mengatakan, ayu mamra'ah mata laha thalathatun minal walad kanu laha hijaban minan nar. Wanita mana saja yang ditinggal mati anaknya 3 orang, maka itu sebagai penutup bagi dia dari api neraka. Wanita mana saja yang ditinggal mati 3 orang anaknya, maka dia terhalang dari api neraka. Kemudian ada salah seorang perempuan yang nanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahnan, ya Rasulullah, bagaimana kalau anaknya yang meninggal itu cuma 2 orang? Enggak 3, 2 orang yang meninggal." Qala wahnan. Iya, 2 orang juga. 2 orang juga. Hadis ini menunjukkan kesabaran seorang wanita. 3 anaknya meninggal sekaligus. 3 anaknya meninggal sekaligus. Entah karena wabah atau karena perang atau yang lainnya. Meninggal sekaligus. Sampai-sampai anaknya mungkin enggak tersisa lagi. Kan begitu. Anaknya 3 orang, 3-3-nya meninggal. Maka ketika dia sabar, itu penghalang dia untuk jangan sampai masuk ke dalam neraka. Ini ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kalau 2 juga kata Nabi SAW. 2 juga. Ini menunjukkan kesabaran. Sabar bisa membawa kita ke dalam surga. Makanya saya bilang tadi, sabar itu kalimat yang singkat, kalimat yang mudah untuk kita ucapkan. Namun sebagian kaum muslimin sulit untuk mengamalkannya.
Berapa banyak orang yang meninggal anaknya, jangan 3, 2 saja yang anaknya yang meninggal, yang kedua-duanya langsung meninggal, kedua-duanya serentak meninggalnya, dia meratap-ratap, dia bersedih, dia meraung-raung seolah-olah dia tidak meridhoi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Wal amru tsani mimma yajibu lil aqarib. Yang kedua, jadi yang pertama tadi sabar yang harus dilakukan oleh keluarga. Yang kedua al-istirja, mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan mengucapkan doa setelah itu. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim tusibuhu musibah fayaqulu ma amara Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Ummu Salamah mengatakan, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang dia tidak mendapatkan musibah, kemudian dia musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, kemudian dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian baca doa setelah itu juga boleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, kasihlah aku pahala terhadap musibah yang Kau berikan kepadaku dan gantilah dengan yang lebih baik. Gantilah dengan yang lebih baik. Boleh kita berdoa seperti ini. Dan musibah ini bukan hanya ketika meninggal. Bukan hanya ketika meninggal. Kita keserempet sepeda motor, jatuh kita, luka tangan kita, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ini musibah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza asabatkum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mereka diberikan musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan ketika hanya meninggal saja, apa saja musibah yang kita dapatkan, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan minta kepada Allah, ya Allah, berilah pahala dari musibahku ini. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dan balaslah dengan yang lebih baik lagi. Balaslah dengan yang lebih baik lagi. Kita ketabrak sepeda motor, kita ini selamat, sepeda motor hancur. Ya insya Allah Allah akan ganti dengan sepeda motor yang lebih baik. Ya, kalau kita yakin, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Musibah apa saja. Kemudian qalat falamma mata Abu Salamah qultu ayyul muslim khairun min Abi Salamah awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma inni qultuha fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah mengatakan, muslim mana yang lebih baik dari Abu Salamah yang keluarganya hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menggantikan untukku yang lebih baik. Allah ganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal suaminya, maka Allah ganti kepada Ummu Salamah yang lebih baik, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih baik, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi bagi para ibu-ibu meninggal suami, doakan seperti ini. Ya mudah-mudahan Allah beri ganti yang lebih baik. Ya Allah kasih nanti suami yang baru yang lebih baik, kan begitu. Yang lebih baik, yang lebih saleh, yang mengajarkan keluarganya. Ya, ada masalah gitu. Demikian juga bagi seorang suami, kan begitu. Meninggal istrinya, minta sama Allah doa gitu, agar diganti dengan yang lebih baik, kan begitu. Jadi jangan wasiatkan sama suami, Mas, kalau saya meninggal, Mas gak boleh nikah lagi. Kasihan suaminya. Nah ini deh konfident azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian sudah 6:30. Yang terakhir dari pembahasan kita, konfident azanallahu wa iyyakum jami'an, apa yang diharamkan bagi keluarga mayit? Apa yang diharamkan bagi keluarga mayit? Apa yang diharamkan bagi mereka? Yang pertama niyahah, meratap. Meratap itu apa Ustaz? Nangis sekuat-kuatnya itu meratap. Nangis menjerit-jerit itu meratap. Kemudian seolah-olah dalam diri ini gak puas dengan takdir Allah, gak terima dengan takdir Allah. Ya Allah, kenapa Engkau cabut nyawanya sekarang?
Padahal dia lagi jaya-jayanya nih. Dia lagi dipromosikan oleh bosnya. Jadi GM, jadi general manager, kan begitu. Sedang dipromosikan, gajinya sedang tinggi-tinggi. Kenapa engkau wafatkan dia? Kalimat-kalimat seperti ini yang terlontar di mulut, yang terlontar, nangis menjadi-jadi, mengoyak-ngoyak baju, menjambak-jambak rambut dan yang lainnya. Maka ini dilarang, hukumnya haram. Hukumnya haram. Khonafidin azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini dilarang. Berdasarkan hadis Abu Malik Al-Asy'ari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min umuril jahiliyah." Ada 4 perkara yang ada di umatku ini, yang perkara ini termasuk perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah. La yatrukuhunna, yang tidak mereka tinggalkan sampai sekarang. Ada kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu yang kita ikutin sampai sekarang. Ada 4 hal. Kita ikutin sampai sekarang. Qala al-faqru fil ahsab. Yang pertama, bangga dengan nenek moyang. Bangga dengan nenek moyang. Bapakku itu kerjanya di sini. Bapakku itu kerjanya di kantor ini. Bapakku itu seorang insinyur. Bapakku itu seorang presiden dan yang lain. Bangga dengan nenek moyangnya, dengan bapaknya, dengan kakeknya, berbangga-bangga. Berbangga di sini maksudnya berbangga-bangga kepada orang lain. Bapakku ini kerjanya ini, bapak ente mana? Nah, bapak ente itu kerjanya cuma tukang beca. Ya, bangga-bangga seperti ini dilarang, ikhwan fillah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Celakalah orang-orang yang mengumpulkan harta. Alhaakumut Takatsur. Setelah itu para ulama juga mengatakan selain mengumpulkan harta, mereka mentafsirkan juga berbangga-bangga dengan keturunan. Berbangga-bangga dengan nenek moyang, bangga dengan bapak, bangga dengan kakek dan yang lainnya. Kakekku kerja di sini, bapakku kerja di sini. Bapak kalian kerja apa? Ya istilahnya melecehkan atau merendahkan orang lain. Ini tidak boleh, ikhwan fillah. Tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ta'rifil ansab, mencela keturunan. Mencela keturunan. Ya anaknya pemakai narkoba. Kemudian setelah itu dia bilang, engkau bukan anakku. Enggak aku akui sebagai anak. Engkau anak kurang ajar. Yang lebih parah lagi, syaitan pun dibawa-bawa. Anak syaitan gitu. Fanafidin. Ya, ini biasanya ibu-ibu kadang-kadang ini. Kalau udah marah, anak kurang ajar, anak setan kemari. Hati-hati, ikhwan fillah. Ingat, malaikat selalu mendoakan apa yang kita ucapkan. Saya teringat satu kisah di sini. Antum tahu Imam Masjidil Haram Syekh Sudais? Tahu Syekh Sudais kan? Yang kalau di Masjid Nabawi kalau salat tarawih itu kan biasanya ada 2 imam. Ada 2 imam. Yang satu suaranya agak ngelengking, yang satu suaranya agak besar. Tahu kan? Yang ngelengking itu Syekh Sudais namanya, Syekh Abdurrahman As-Sudais namanya. Apa kisah dia? Ibunya cerita. Dia pernah mau kedatangan tamu. Kemudian dia siapkan hidangan. Di satu tempat di rumahnya dia siapkan hidangan. Hidangannya sangat banyak sekali. Makanan-makanan untuk tamu-tamu yang mau datang. Syekh Sudais waktu itu masih kecil. Jadi begitu sudah selesai, sudah disiapkan hidangan, sudah masak, orang tinggal mau makan, tamunya belum datang ini. Jadi tempat itu masih gak ada orang. Nah ibunya pergi ke tempat yang lain. Syekh Sudais masuk ke tempat makanan itu. Yang namanya anak-anak. Dia taburi semua tanah makanan itu. Dia taburi semua dengan tanah. Coba antum, coba ibu-ibu, gimana perasaannya? Kalau makanan ditaburi tanah, ini makanan kita mau pesta nih, mau undangan kan begitu kan? Orang tamu-tamu mau datang. Tiba-tiba untuk makanan itu ditaburi sama tanah sama anak kita. Apa yang ibu ucapkan?
anak kurang ajar, ini tamu mau datang kan begitu kan. Semua ucapan-ucapan laknat sama anak. Sampai setan dibawa-bawa, binatang dibawa-bawa, kan begitu. Binatang juga dibawa-bawa. Ini kita ucapkan sama anak kita. Tapi apa yang dilakukan oleh ibu Syekh Sudes ini? Begitu dia datang, dia lihat Syekh Sudes menaburi tanah kepada makanan semuanya. Apa yang dia bilang? Semoga engkau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imam Masjidil Haram, katanya. Itu marahnya ibu Syekh Sudes. Marah luar biasa sampai mengucapkan kalimat ini. Dia bilang, semoga engkau menjadi imam di Masjidil Haram. Akhirnya Allah kabulkan doa dia. Khonafidin azanallahu wa iyyakum jami'an. Luar biasa. Siapa di antara kita yang seperti ini? Kita murka, kita marah sama anak-anak, tapi bukan kalimat laknat yang kita sampaikan sama dia, tapi apa? Doa yang kita sampaikan sama dia. Nah, jadi bagi ibu-ibu, coba ubah kebiasaan ini. Yang biasanya ngucapin setan, kurang ajar, ubah ucapan ini dengan doa. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Ini yang kedua, yaitu mencela keturunan. Yang ketiga, wal istisqa bin nujum. Yang ketiga, minta-minta sama bintang. Ya, minta hujan sama bintang-bintang, yaitu minta-minta dengan bintang. Ini hukumnya haram. Berapa banyak di antara kita ketika mau lihat nasib tengok zodiak Aquarius. Oh, kebetulan zodiaknya Aquarius. Aquarius apa ya sekarang? Ekonominya, asmaranya, dan yang lain. Ini hukumnya haram. Haram. Khonafidin azanallahu wa iyyakum jami'an. Meminta-minta dengan bintang. Yang keempat, an-niyahah. Yang keempat adalah meratap. Nangis, menjerit-jerit, meraung. Wa qala an-niyahah wa qala an-nahyaha idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbal min qatrani wa dir'un min jarab. Nabi SAW mengatakan, orang-orang yang meratap, kalau dia meninggal sebelum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena meratap hukumnya haram. Orang yang meratap sebelum dia taubat, dia meninggal, maka di hari kiamat dia akan memakai pakaian yang terbuat dari besi. Pakaian yang berat yang terbuat dari besi. Dia akan berjalan dengan pakaian tersebut. Ini bagi orang-orang yang meratap. Baik. Kita ringkas saja confident, tidak apa-apa ya, kita ambil sedikit waktunya ya, sekitar 5 atau 10 menit lagi, karena masih ada sekitar 4 pembahasan, 4 lagi ini, yang diharamkan bagi keluarga mayit. Yang kedua, tarbul khudud wa syaqqul juyub. Yang kedua, menampar-nampar pipi dan mengoyak-ngoyakkan kantung, mengoyak-ngoyak baju. Menampar pipi dan mengoyak-ngoyak baju, ya termasuk memukul-mukul badan. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan termasuk kelompok kami, kata Nabi SAW. Artinya bukan orang-orang yang mengikuti sunnah kami. Orang-orang yang menampar-nampar pipinya, memukul-mukul tubuhnya, dan mengoyak-ngoyak bajunya, kemudian dia ngomong ngelantur, ngomong dengan ucapan-ucapan jahiliyah. Nah, ucapan-ucapan jahiliyah seperti yang kita sebutkan tadi. Ya Allah, kenapa engkau cabut nyawa dia? Ini lagi jaya-jayanya dia. Ya Allah, kenapa enggak engkau cabut saja nyawa saya, dan yang lain-lainnya. Ini dilarang. Khonafidin azanallahu wa iyyakum jami'an. Menampar pipi, merobek-robek pakaian, seolah-olah enggak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, halqus sya'ar. Yang keempat, mencukur rambut. Ini kebiasaan orang dahulu. Kalau di zaman sekarang kayaknya sudah tidak ada lagi. Mencukur rambut. Jadi kalau ada orang yang meninggal, maka dia botakkan rambutnya. Dia botaki rambutnya. Ini dilarang. Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, ya kita ringkas saja hadisnya. Rasulullah SAW bari'un minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Nabi SAW melarang dari saliqah. Saliqah itu perempuan-perempuan yang menampar-nampar pipi, yang memukul-mukul tubuh. Karena biasanya ini banyak. Kenapa Nabi SAW mengatakan yang perempuan? Karena biasanya yang banyak melakukan ini perempuan yang banyak melakukannya. Yang gak ridho dengan suaminya meninggal, gak ridho dengan anaknya meninggal, gak suka dengan orang tuanya meninggal, hingga akhirnya dia memukul-mukul tubuhnya.
yang memukul-mukul tubuhnya, ini dilarang. Wal halikah wasyaqah, orang yang mencukur rambutnya, orang yang membotai rambutnya, kemudian orang yang meratapi, ya, wanita yang meratapi, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir ya nasrul sya'r, menyebarkan rambut, maksudnya menjambak-jambak rambut. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan dari wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka mengatakan, kami disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam alla na'siyahu fi, agar jangan bermaksiat kepada beliau, wa alla nakhmushu wajhan, dan agar jangan menampar-nampar wajah, menampar-nampar pipi, memukul-mukul badan, wala nad'u biwail, jangan berdoa atau jangan berkata dengan kalimat-kalimat celaka, ya kayak ini, anaknya ketabrak, kemudian ucapan yang keluar sama dia itu bukan kalimat istirja, bukan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi kalimat mampuslah anakku, ini dilarang. Dengan kalimat wail, kalimat celaka seperti ini dilarang. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan demikian juga orang lain dilarang. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Wa la nanshura sya'ra, dan Nabi SAW melarang untuk menyebar rambut, artinya menjambak-jambak rambut. Nah, ini dia ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, larangan-larangan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mayat tersebut bagi keluarga si mayat, ketika mayat tersebut baik sebelum dikuburkan maupun setelah dikuburkan. Nah, demikian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Mohon maaf saya lewat waktunya. Mungkin hanya sampai di sini kajian kita. Insyaallah kalau ada pertemuan berikutnya baru kita bahas fardu kifayahnya, bagaimana cara memandikan, bagaimana cara mengkafatkan, bagaimana cara menyolatkan, dan bagaimana cara menguburkan. Dan ini pun sebenarnya pembahasannya panjang, panjang sekali. Ada beberapa larangan, ada beberapa hal yang seharusnya diketahui oleh kaum muslimin. Namun saya akan coba untuk diringkas yang bisa dikajikan dalam 1 jam. Nah, demikian ya qul fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi antum yang ada pertanyaan, tafadhol silahkan. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Mana nih? Yang tua dulu ya. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Bagaimana kalau seorang wanita meninggal, mereka tak boleh kerajaan seorang wanita meninggal, tapi yang mencurinya suaminya. Boleh. Kalau suaminya boleh, jangan suami orang lain. Iya, kalau suaminya boleh, anaknya boleh. Iya, sebaliknya juga boleh. Suami yang meninggal dicium oleh istri, istri yang meninggal dicium oleh suami, boleh. Boleh, konfident. Jangan orang lain. Jangan orang lain. Nah, boleh, anaknya juga boleh, orang tuanya juga boleh. Orang tuanya juga boleh. Boleh dicium. Nah, demikian. Allahu taala a'lam. Baik. Tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Utang-utangnya bisa diselesaikan di keluarga baik. Ya. Jadi tadi kita bilang sebelum dibayarkan kepada seorang yang ditanggung, maka belum dingin duitnya ya. Ya. Jadi saya mau tanya ini, Ustaz. Kalau misalkan yang meninggal ini memiliki hutangnya panjang, maksudnya dalam arti kata dia punya kayak kredit. Ya. Misalkan kreditnya udah 15 tahun, Ya. dia mau menjalani 5 tahun, karena dia meninggal. Jadi itu bagaimana Ustaz? Apakah kita itu langsung membayar lunas kreditnya sampai dia Enggak. Selama ada yang menjamin selesai. selama masih ada yang menjamin? Iya, artinya misalnya si mayatnya ini meninggal, dia pernah kredit gitu kan? Ya, dia kredit, kemudian dia meninggal, ada yang jamin dari keluarganya atau orang lain, udah saya yang bayar kreditnya, saya yang menyelesaikannya sampai 15 tahun. Maka selesai urusan dia. Gak mesti harus dilunasin. Kalau sanggup dia ngelunasin, bagus. Kalau sanggup dia ngelunasin, bagus. Tapi kalau tidak sanggup, dia tetap mencicil kreditnya, boleh. Ada demikian. Allah Ta'ala alam. Nah. Itu kalau yang berhutang. Tapi kalau yang dia menghutangkan orang tanpa ada wasiat, ada wasiatnya kalau dia menghutangkan beberapa tempat gitu. Tapi dia nggak sempat bilang ke keluarga bahwasanya dia menghutangkan itu, hukumnya apakah pahala bagi dia? Apakah memang si yang dihutangkan itu harus membayarnya? Dia maksudnya, iya, orang yang memberi hutang, maksudnya membiarkan lunas itu. Enggak, maksudnya dia kan biasa misalkan saya masih hidup, Misalnya gini ya. saya hidup, terus saya berhutang sama yang meninggal. Misalnya, iya, Meninggal ini tidak menyampaikan. dia menyampaikan kepada keluarganya kalau saya itu Punya hutang sama dia. saya misalkan jauh lah Ustaz, misalkan jauh lah, nggak di situ itu bagaimana? Apakah itu pahala dia pahala dia Paham saya. selesai sampai di situ? Enggak, dia tetap harus bayar. Nah, dia tetap harus bayar, dia harus cari yang si keluarga yang meninggal ini. Dia sampaikan, saya pernah hutang sama orang yang meninggal ini. Ini hutang saya. Itu kewajiban bagi yang punya hutang. Adapun kalau yang meninggal itu dia udah tidak ada masalah. Dia nggak ada masalah. Dia memberikan hutang kepada orang lain, dia dapat pahala karena membantu orang lain. Dia dapat pahala. Sebagaimana Nabi SAW katakan tadi, Allahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhihi. Allah membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Dia lihat saudaranya kesusahan, dia kasih hutang. Udah, ini bayarkan uang sekolah anakmu misalnya. Dikasih hutang. Kemudian dia meninggal, ya dia dapat pahala karena dia membantu saudaranya. Dan gak ada urusan lagi dia dengan yang ini karena dia sudah meninggal. Tapi yang ini tetap harus bayar kewajibannya. Ya, dia tetap harus bayar kewajibannya sama yang memberikan hutang. Ya, kalau dia meninggal berarti kepada pihak keluarganya atau ahli warisnya. Itu dia. Ada demikian, Allah Ta'ala. Baik. Ada lagi, Pak? Bentar. Pak. Yang mana nih? Baik. Orang tua dulu. Saya menyambung pertanyaan saudara lagi. Kita punya hutang kepada orang yang berbeda agama. Jika itu mereka sudah meninggal, dan kita tidak tahu saat pemilih di mana. Tapi kita punya hutang. Bagaimana hutang macam itu? Kepada orang yang berbeda agama. Baik. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Hutang hukumnya wajib dibayar. Hutang hukumnya wajib dibayar, baik sama muslim maupun sama non-muslim. Baik sama muslim maupun sama non-muslim. Para ulama memfatwakan, pernah pertanyaan seperti ini ditanyakan kepada para ulama. Nah, kepada para ulama, kalau tidak salah saya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ditanyakan, ya Syekh, bagaimana hukumnya? Apa yang harus kita lakukan kalau kita punya hutang sama orang lain dan orang lain itu nggak ketemu lagi?
nggak ketemu, dicari keluarganya juga nggak dapat. Padahal kita mau bayar. Ini bagaimana ini? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau sudah kamu usahakan untuk mencari, sudah dicari kemana-mana, nggak ketemu, nggak dapat, sudah diupayakan, maka sumbangkan harta itu ke tempat-tempat yang baik, masjid atau yang lainnya. Ini boleh. Jadi sumbangkan harta tersebut. Misalnya kita punya hutang 1 juta. Nah, kita punya hutang 1 juta, kemudian kita cari yang memberikan hutang. Ternyata dia udah meninggal atau nggak ketemu, entah di mana dia, keluarganya juga nggak tahu, yang keberadaannya juga nggak tahu, sama famili ini juga nggak tahu. Maka uang yang 1 juta tersebut sumbangkan ke masjid, ke tempat anak yatim, atau kemana saja, dengan meminta kepada Allah, ya Allah, aku bertobat kepadamu, ini uang yang aku pernah berhutang sama orang lain, aku sumbangkan ke tempat-tempat ini. Itu yang harus kita lakukan. Karena mau kemana kita mau cari lagi? Ya kita nggak ketemu. Ustaz, gimana kalau seandainya, ini saya sambung pertanyaan Bapak, gimana kalau seandainya pas sudah kita masukkan ke masjid, ini 1 juta, udah kita bayar ke masjid, minggu depan ternyata orang itu datang. Muncul dia datang. Apa yang harus kita lakukan? Dan dia nagih hutang, bayar, wajib bayar. Itu dia. Kalau gitu Ustaz, gak usah dulu lah, simpan dulu, jangan. Mana tahu untuk meninggal nanti kan gak sempat bayar hutang. Nah itu dia. Jadi tetap dibayar. Nah ini dari ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, untuk tadi. Kalau yang menjadi dari keluarga atau saudara itu dibolehkan. Tadi yang masalah tadi kan kalau misalnya itu bang, itu ada akad itu kalau kita meninggal itu yang jamin bang. Itu bukan perorangan tapi bang yang maksudnya yang jamin gimana nih? Saya tidak tahu. Oh, bank membuat lunas. Bank yang bayar. Asuransi. Artinya dia sudah gak dianggap, dia berutang ke bank ini. Kemudian pihak bank mengatakan lunas. Aman nggak dia? Tapi ikhwan fillah, saya anjurkan janganlah berhutang ke bank. Kenapa? Bank penuh dengan riba. Allah Subhanahu wa taala mengancam perang bagi orang-orang yang memakan riba. Bagi orang-orang yang memakan riba. Kalau tidak perlu berhutang, tidak usah berhutang. Nah, kalau berhutang itu kalau memang kebutuhan yang sangat mendesak. Kebutuhan yang sangat mendesak. Baik, wallahu taala alam. Ini pertanyaan yang terakhir. Ibu-ibu ada yang mau tanya, Bu, sebelum pertanyaan terakhir? Tidak ada. Baik. Ustaz, bapak saya selalu berpesan, jika beliau meninggal ingin menantunya yang memandikan hingga selesainya fardu kifayahnya sesuai sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana hukumnya ya Ustaz? Menantunya suami saya. Boleh, boleh. Laki-laki sama laki-laki. Yang nggak boleh itu laki-laki sama perempuan. Itu nggak boleh. Yang meninggal perempuan, yang mandikan laki-laki. Kecuali kalau suami. Itu boleh. Istri meninggal, suami yang mandikan. Suami yang meninggal, istri yang mandikan. Maka ini boleh. Hanya suami sendiri ya, jangan yang lain. Jangan dibawa adiknya atau abangnya, jangan. Hanya suaminya sendiri yang mandikan. Kemudian setelah itu baru dikafankan rame-rame. Ini boleh. Agar apa? Auratnya tetap terjaga. Nah demikian juga bagi seorang laki-laki yang mandikan laki-laki. Nah ketika mertua memberikan wasiat kepada anaknya sebelum dia meninggal, wahai anakku, menantuku, kalau aku meninggal nanti engkau yang menyelenggarakan fardu kifayahku, maka ini boleh. Dan ini wasiat yang harus dia jalankan nanti. Ini wasiat yang harus dia jalankan. Nah demikian ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Wallahu taala a'lam. Baik, kita cukupkan saja kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.